saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Tema yang saya ambil dari pasal ini yaitu kasihilah satu sama lain. Dalam ayat ini kita terlebih dahulu mengetahui apa itu kasih. Kasih adalah aspek dari roh. Bisa kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Maka kasih merupakan sesuatu yang kita kembangkan atau yang patut kita miliki di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Yohanes menasihati kita untuk saling mengasihi dan memperhatikan sesama kita dan berusaha memajukan kesejahteraan kita kepada sesama kita. Yohanes mengajarkan kita supaya kita memiliki sikap untuk menolong orang lain. Bisa kita lihat di 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 dan Lukas pasal 6 ayat 8. Dalam pasal ini saya mengambil 3 poin. Poin pertama, marilah kita saling mengasihi. Bisa kita lihat di ayat 7 berkata bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mengasihi dalam ayat ini adalah peringatan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Maka kasih yang ditulis Yohanes bukannya usaha manusia, melainkan ia mempunyai asal ilahi. Maka bila seseorang mengasihi dalam arti ini, maka itu membuktikan bahwa ia telah lahir dari Allah dan telah mengenal Allah di dalam kehidupannya. Bisa kita lihat di Lukas pasal 10 ayat 27b berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita sudah mengasihi sesama kita di dalam kehidupan kita? Marilah kita bertanya di dalam kehidupan kita masing-masing. Poin kedua, kasih adalah sifat Allah sendiri. Bisa kita lihat di ayat 8 sampai 11. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dalam poin kedua ini, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Maka kita mengambil bagian dalam sifat Tuhan karena kita lahir dari Allah. Oleh sebab karena kasih adalah sifat Allah sendiri, maka kita wajib juga mempunyai kasih dalam hidup kita. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita yang memiliki kasih dan pertolongan maupun pertobatan dari Tuhan, kita juga memperoleh kasih itu dalam hidup kita, seperti menolong orang lain dan
berkorban secara pribadi ketika orang itu susah maupun berkekurangan. Bisa kita lihat di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk mendapat hidup yang kekal dari Tuhan, marilah kita miliki kasih, marilah kita mempunyai kasih dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah mempunyai kasih Tuhan di dalam kehidupan kita atau di dalam pribadi kita? Apakah kita sudah melakukan kasih itu kepada sesama kita? Masuk poin ketiga. Allah tetap di dalam kita. Bisa kita lihat di ayat 12 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ketika kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengasihi sesama kita, maka Tuhan tetap ada di dalam hidup kita dan kasih Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Maka untuk itu marilah kita memiliki kasih di dalam hidup kita, supaya Tuhan tetap tinggal di dalam kita dan kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Nah, yang menjadi penerapan bagi kita atau kesimpulan bagi kita di 3 poin ini yaitu, kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita mengasihi dan menolong sesama kita manusia seperti Tuhan mengasihi kita dan menolong kita, karena kita lahir dari Allah dan Allah yang terdahulu mengasihi kita. Maka marilah kita memiliki kasih di dalam hidup kita agar kita saling mengasihi saudara kita dan mengasihi Tuhan di dalam hidup kita, supaya kasih Allah tetap ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati.